Sering kita ketemu dengan orang di lingkungan terdekat kita, misalnya di pasar, di samping rumah, atau di mana gitu kan. Melihat orang yang udah punya usaha, punya aset, punya kekayaan. Terkadang kita berpikir, mereka udah punya masa depan, terus aku nih kapan? Enak. Apakah aku harus bekerja di perusahaan ini? Apakah aku harus menunggu pembukaan lowongan ini? Menunggu pembukaan pendaftaran ini? Dan akhirnya kita menunggu umur kita terus bertambah. Nah, ujung-ujungnya orang lain, tetangga, teman seperjuangan, teman sekolah udah punya masa depan, kita masih menunggu. Nah, alangkah bagusnya ikuti cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali kita di channel YouTube Cara Hidup. Oke, teman-teman, terkadang kita lama sekali menemukan masa depan hidup kita ini ketika kita tertumpu kepada suatu pekerjaan, kepada suatu plan, kepada suatu rencana yang hanya kita harapkan satu-satunya, sehingga masa depan kita habis dimakan waktu. Ujung-ujungnya membuat kita ini minder dan tidak termotivasi, sehingga akhirnya membuat beban orang tua, apalagi yang sudah beristri, berkeluarga, membuat beban keluarga, anak dan istri. Jangan sampai terjadi seperti itu hanya gara-gara kamu selalu berpikiran yang enak. Sesuatu yang enak, sesuatu yang sukses, sesuatu yang dapat kamu rasakan bahagia, tidak terlepas dari yang namanya perjuangan dan yang namanya hal-hal yang sakit di awal untuk kamu dapatkan. Seperti yang kamu lihat di lingkungan-lingkungan kamu, tidak ada yang instan. Walaupun dia punya modal dari orang tuanya yang instan, tapi kalau dia tidak punya pengalaman dan ilmu, maka modal itu juga bisa-bisa habis. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak punya modal, tapi kalau kamu mau cari ilmu, maka kamu akan mendatangkan modal, sehingga kamu akan punya masa depan. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak lama-lama menunggu untuk mendapatkan masa depan kamu? Nah, ada pekerjaan yang selama ini kita jarang minati, tapi banyak. Karena tadi kita ini orangnya punya mimpi terlalu jauh tanpa mau usaha, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak pernah kita toleh. Sedangkan pekerjaan itu bisa jadi menjadi jembatan kita untuk mendapatkan impian tadi. Banyakkan orang tak sadar. Sama yang pernah saya alami, yaitu dulunya saya tidak pernah yang namanya bermimpi menjadi seorang marketing. Nah, marketing lagi. Tidak apa-apa.
Jadi memang saya bekerja di marketing. Jadi tidak pernah saya impikan menjadi seorang marketing. Ketika saya tamat sekolah, cita-cita saya malah jadi artis. Setelah itu tahu-tahu karena saya udah punya pacar, istri saya itu gengsi, ya udahlah kerjalah kan, kerja ngelamar jadi seorang salesman, sales motor. Ternyata dari sales itulah akhirnya saya bisa mendapatkan masa depan. Yang mana tadinya masa depan yang saya impikan itu adalah artis, adalah ternyata sekarang saya melebihi dari artis. Nah, kenapa saya bilang alasannya jadi marketing? Pertama, marketing itu mudah kita dapatkan. Zaman sekarang di mana-mana perusahaan membutuhkan tenaga marketing. Marketing paling cepat kita mendapatkan hasil, yaitu uang. Dengan cara ya kita fokus dan memang betul-betul bergerak, bekerja, melakukan pekerjaan tersebut dengan fokus. Marketing juga cepat kita untuk mendapatkan jati diri. Tanpa sengaja, terkadang kita di lapangan ketemu dengan orang, ketemu dengan orang yang memiliki pengalaman di bidang apa, akhirnya kita ujung-ujungnya tahu dengan ilmu tersebut, akhirnya kita bisa menyesuaikan dan malah kita bisa menjadi orang seperti orang tersebut. Nah, banyak sekali marketing. Jadi kalau teman-teman bingung dengan memilih pekerjaan saat ini, ketika menunggu ataupun misalnya punya impian bekerja di bidang apa ternyata belum dapat, andai kata ada lowongan di bidang marketing, masuk aja dulu. Cari modal di situ, cari pengalaman di situ, cari kenalan dari situ. Nah, maka nanti otomatis teman-teman secara tidak langsung dari situlah teman-teman akan mendapatkan jati diri, mendapatkan masa depan. Nah, setelah itu tinggal teman-teman pilih. Kalau seandainya teman-teman dah menguasai dunia marketing, saya yakin teman-teman tidak akan memilih yang lain. Tinggal teman-teman punya modal, keluar dari tempat yang dulunya teman-teman menjadi seorang marketing, punya modal, buka usaha sendiri. Akhirnya teman-teman menjadi seorang pengusaha. Kalau udah jadi pengusaha, ya udah. Kenapa lagi mau jadi artis? Kenapa lagi mau jadi atau daftar di pekerjaan apa? Kan tinggal lagi kita fokus dengan hal itu. Tidak. Jadi saya memang banyak membocorkan manfaat teman-teman menjadi seorang marketing supaya teman-teman ini tidak antipati dengan marketing. Jangan sudah kepepet, sudah tidak ada lagi pekerjaan lain, baru mau jadi marketing. Atau bahkan depan biji mata ada lowongan pekerjaan sebagai marketing, tapi dihindari. Akhirnya mau milih nganggur karena merasa orang tua masih sering ngasih uang kan. Ujung-ujungnya besoknya tahu-tahu orang tuanya meninggal. Kepeningan minta duit kan siapa? Karena risiko zaman sekarang, anak-anak muda itu saya lihat lebih cenderung suka menghabiskan waktu bermain game, nongkrong di warung kopi yang tidak jelas. Ujung-ujungnya waktu habis-habis di situ, masa depannya akhirnya di situ. Nah, kita tidak tahu 10 tahun akan datang jadi apa bangsa ini, jadi apa generasi kita. Nanti lihat kawan-kawan yang lain dah bergerak, akhirnya iri, akhirnya dengki, akhirnya minder, akhirnya malu. Dan berdampak lagi andai kata teman-teman dah nikah atau mau nikah, terus anak orang tuh mau dikasih makan apa? Kalau seandainya orang tua masih mampu, oke lah. Kalau orang tua tidak mampu, gimana? Nah, pikirkan ya, adik-adik yang masih suka-suka, yang masih tidak kepikiran untuk masa depan. Justru kalau kalian bangun masa depan kalian dari sekarang, dari umur 17 tahun, 18 tahun, saya yakin lah umur 25, 26 kalian bakalan menjadi seorang kaya raya. Yang penting fokus, serius, dan betul-betul mau menjalankan itu. Nanti setelah itu barulah kalian mau happy-happy, tapi happy-happynya profesional, berkelas. Happy-happynya jalan-jalan ke luar negeri, bawa keluarga, bawa anak, bawa istri,
bawa orang tua, itu baru namanya happy. Kalau happy nongkrong di warung kopi main game, itu bukan happy men. Itu celaka-celaka. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis, tapi memberikan keberkahan buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses.